Pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar buka-bukaan soal mobil yang ditunggangi Laskar Front Pembela Islam ketika peristiwa KM50. Senin 7 Desember 2020, Laskar pengawal kami terus dikejar dan diserang serta ditembaki secara brutal oleh gerombolan orang tak dikenal OTK tersebut. Saya dan keluarga selamat, tapi 6 Laskar FPI pengawal kami diculik dan akhirnya mereka dibawa masuk kembali ke dalam tol Kerawang, lalu dibawa ke kilometer 50. Selanjutnya digiring ke suatu tempat untuk disiksa dengan sadis dan dibunuh secara kejam dan biadab. Kita doakan Komnas HAM dituntun oleh kebijakan, dituntun oleh sinar ketuhanan, dituntun oleh keberanian, dituntun oleh sense of justice atau rasa keadilan dalam mengungkap kasus ini. Sehingga kebenaranlah yang terungkap secara terang benderang, bukan pembenaran-pembenaran atau kamuflase atau upaya untuk menyelubungi kasus ini agar tidak terkuak ke publik. Tangan kanan HRS buka-bukaan sumber mobil Laskar FPI yang diberondong di KM50 ternyata didapat dari hasil penyidikan tim dari pihak FPI sendiri. Pelakunya itu lebih dari 2 atau bagaimana? Kalau dari saksi-saksi yang kita ajukan juga ya, yang ada di kilometer 50 itu kan ada beberapa kan, sopir truk juga itu melihat bahwa memang ada satu tim kan, ada banyak gitu kan. Itu. Artinya lebih dari 2 Bang ya? Iya. Siap, terima. Apa yang terjadi dengan peristiwa tanggal 7 Desember di kilometer 50 tol itu adalah manifestasi daripada negara kekuasaan, di mana rakyat kecil pun tahu bahwa itu satu drama yang luar biasa ketika dilakukan apa yang disebut dengan rekonstruksi seperti itu. Kalau terkait dengan penembakan 6 Laskar FPI di jalan tol, itu adalah masalah hukum dan harus betul-betul diinvestigasi, diungkap sejelas-jelasnya, seterang-terangnya siapa aktor yang bertanggung jawab, mulai dari yang melakukan sampai yang menyuruh lakukan. Pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar buka-bukaan soal mobil yang ditunggangi Laskar Front Pembela Islam ketika peristiwa KM50, di mana mobil tersebut sekarang sudah berada di markas FPI Petamburan. Aziz menerangkan bahwa mobil itu sebenarnya sejak awal dijadikan sebagai barang bukti ketika 2 polisi diadili di persidangan. Menurutnya, ketika perkara sudah selesai atau berkekuatan hukum tetap, maka mobil tersebut dikembalikan. Memang mobil itu sudah jadi barang bukti, karena kalau perkara dianggap selesai maka bisa diambil, dan karena putusan pengadilan mengatakan itu dikembalikan, katanya saat dikonfirmasi populis.id. Aziz juga mengungkapkan jika pihaknya sudah diminta sebagai wakil oleh keluarga 6 Laskar tersebut untuk mengurus seluruh barang bukti, dan kita mewakili pemilik mobil mengambil sesuai arahan atau putusan majelis hakim. Sesuai dengan itu, maka kita ambil 2 atau 3 pekan yang lalu ketika demonstrasi 411 kemarin kalau tidak salah. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa nantinya mobil itu akan ditempatkan di markas mereka sebagai kenang-kenangan. Sampai saat ini belum ada rencana tindak lanjut terhadap kasus yang sudah in-card ini. Selain mobil, ia juga memaparkan ada beberapa barang pribadi lain yang juga sedang diproses oleh Aziz. Nantinya apakah barang pribadi itu ditempatkan juga di Petamburan atau tidak, dirinya belum bisa memastikan. Ada barang pribadi seperti dompet dan handphone, apakah ditempatkan di Petamburan juga belum tahu. Yang penting ini kita upayakan dulu untuk mengambil. Nanti diskusi dengan keluarga dan Habib, pungkasnya. Tragedi kematian Laskar FPI di Tol Cikampek KM50 kembali dibahas publik curiga. Kasus itu mirip seperti skenario yang dilakukan Irjen Pol Verdi Sambo hingga akhirnya terbongkar dalam kasus KM50. CCTV di lokasi kejadian juga rusak menurut polisi. Kecurigaan itu dibahas dalam rapat Komisi 3 DPR dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Desmond J. Mahesa, yang menyinggung kasus tersebut. Dia mempersoalkan citra Polri usai
kasus Ferdy Sambo termasuk kejadian hukum yang sudah lalu menjadi diragukan proses penyelidikannya. Misalnya penembakan Laskar FPI di KM 50. Ada apa kok institusi terlibat sebanyak ini? Ada kesan geng-gengan, ada kesan kebiasaan untuk tutup kasus per kasus. Saya diingatkan kasus KM 50 kesannya dikeroyok ditutup. KM 50 kan bicara novum, jelas Desmond. Mendapat pertanyaan tersebut, Kapolri menegaskan terkait kasus penembakan Laskar FPI di KM 50 saat ini sudah berproses di pengadilan. Memang sudah ada keputusan, kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, kata Kapolri. Sehingga tentunya Polri, kata Sigit, menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru dia menjamin Polri akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada. Karena saat ini akan masuk ke tahapan kasasi, jadi kami menunggu. Dua terdakwa kasus unlawful killing Laskar Front Pembela Islam menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan digelar secara terpisah. Majelis Hakim PN Jaksel mendengarkan dakwaan atas nama terdalam dakwaan, jaksa membacakan kronologi peristiwa itu. Bermula saat terdakwa bersama 6 rekannya mendapatkan perintah untuk mengawasi simpatisan Rizik Syihab menyusul adanya informasi rencana pendukung mantan pemimpin Front Pembela Islam itu menggelar aksi di Mapolda Metro Jaya. Pihak Polda Metro Jaya mengantisipasi dengan cara mengambil langkah tertutup, memerintahkan anggotanya memantau semua simpatisan Rizik Syihab yang berada di perumahan Denatur Mutiara Sentul, Kabupaten Bogor. Jaksa mengungkap pemantauan dilakukan pada Minggu 6 Desember 2020 sekitar pukul 21. Bribtu Fikri Ramadan dan rekan-rekannya berangkat ke lokasi menggunakan 3 kendaraan. Salah satu kendaraan yaitu Toyota Avanza Silver. Satu mobil Toyota Avanza Silver dikemudikan Bribka Faisal Kasbi Alia. Sedangkan terdakwa Ibda Muhammad Yusmin Orela dan Ibda Elwila Pradizet almarhum sebagai penumpang. Jaksa mengurai Bribtu Fikri Ramadan dan rekan-rekan kemudian membuntuti mobil rombongan Rizik yang terlihat keluar dari perumahan Denatur Mutiara Sentul, Kabupaten Bogor. Ada 10 unit mobil, 9 unit mobil menuju Jakarta, 1 lagi ke arah Bogor. Jaksa menerangkan, mobil yang ditumpangi terdakwa dan rekan-rekan ketika sedang melakukan pemantauan dihalang-halangi oleh 2 mobil yang diduga berisi rombongan simpatisan Rizik. Kejadian itu di pintu keluar tol Karawang Timur pada Senin 7 Desember 2020 sekitar pukul 00.05. Jaksa menjelaskan salah satu mobil rombongan simpatisan Rizik Syihab bahkan menyerempet dan menyenggol bemper sebelah kanan setiba di Jalan Internasional. Atas peristiwa itu terdakwa bersama rekan mengejar mobil yang dikemudikan anggota FPI. Jaksa mengurai tiba-tiba muncul kendaraan Chevrolet Spin abu-abu. Kendaraan memepet dan memberhentikan mobil terdakwa. Jaksa menyebut penumpang dan pengemudi yang berada di kendaraan Chevrolet Spin abu-abu turun sembari membawa senjata tajam. Seorang laki-laki menggunakan jaket warna biru membawa pedang gagang warna biru atau samurai. Jaksa mengatakan salah seorang di antaranya menghampiri mobil yang ditumpangi terdakwa lalu melakukan penyerangan. Pria berjaket biru mengayunkan pedang dan membacok kap mesin dan 1 kali ke arah kaca mobil. Jaksa menerangkan Bribka Faisal Kasbi Alia memberikan tembakan peringatan. Jaksa menerangkan keempat anggota FPI lari ke arah kendaraan Chevrolet Spin abu-abu. Ada 2 anggota FPI yang turun dari mobil, salah seorang di antaranya menodongkan senjata api. Jaksa menyebut 3 kali tembakan menyebabkan ada lubang pada kaca depan. Akan tetapi secara refleks Bribka Faisal Kasbi Alia dan teman-teman yang menunduk sambil berlindung. Setelah menembak 3 kali, anggota FPI masuk kembali ke dalam mobil. Jaksa menerangkan Faisal Kasbi Alia turun untuk membalas tembakan secara terarah. Jaksa menerangkan kedua anggota FPI kembali masuk ke dalam mobil Chevrolet Spin abu-abu dan melarikan diri. Namun pada saat itu anggota FPI yang duduk di depan membuka kaca mobil dan menodongkan senjata api. Seketika Bribka Faisal yang mengendarai mobil melawan dengan menembak beberapa kali ke arah ban mobil. Demikian juga dengan Ibda Elwira Priyadi almarhum, ia juga melepaskan peluru secara terarah. Mobil Chevrolet Spin abu-abu milik anggota FPI tidak berhenti. Jaksa menerangkan Bribka Faisal Kasbi Alia kembali mengejar mobil anggota FPI. Giliran Ibda Muhammad Yusmin Orela yang melakukan penembakan menggunakan senjata milik Bribka Faisal. Jaksa menerangkan mobil Chevrolet Spin abu-abu terus melaju sampai ke arah Karawang Timur. Jaksa menerangkan tidak lama kemudian sewaktu melintas
di rest area KM 50, Ibda Muhammad Yusmin Orole melihat mobil Chevrolet Spin abu-abu milik anggota FPI menabrak pembatas jalan. Mendengar ada tabrakan mobil dan terlihat keluar asap dari mobil Chevrolet Spin. Jaksa menuturkan Bribka Faisal Kasbi Alia lantas menemukan mobil. Terdakwa Ibda Muhammad Yusmin Orela dan Ibda Elwila Priyadi meminta para penumpang yang ada di dalam mobil turun. Jaksa menyebut Bribka Faisal Kasbi Alia menggeledah badan 4 orang anggota FPI. Sementara terdakwa sendiri melakukan penggeledahan dari sisi sebelah kiri mobil. Anggota FPI ditemukan 1 orang laki-laki menggunakan baju merah yang tergeletak di jok depan samping sopir, 1 orang laki-laki dengan jaket hijau di jok tengah sebelah kiri, sedang tergeletak keduanya ternyata sudah meninggal. Dilakukan pengecekan kondisi kedua orang dan nadinya sudah tidak berdenyut. Disaksikan dari jauh oleh para saksi yang berada di rest area KM 50, yaitu Ois Asmawati binti Solihan, Rati binti Adum, sopir mobil towing bernama Khotib alias Pak Badeng, dan juru parkir bernama Karman Lesmana bin Odi.